Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah kawasan di Mahakam Ulu diterjang banjir dari luapan air Sungai Mahakam. Sebuah rumah warga di Trisari, Samarinda rusak akibat tanah bergerak. Presiden Joko Widodo ingatkan pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi dan deflasi. Gotong royong menyingkirkan material bangunan rumah yang rusak akibat pergeseran tanah ini dilakukan warga Jalan Trisari 3, Sidodadi, Samarinda Ulu, Rabu siang. Pemilik rumah menyatakan ambrolnya dinding rumahnya terjadi pada Selasa malam. Awalnya pemilik hanya mendengar suara ribut yang disangka kucing sedang berkelahi. Saat diperiksa bagian dapur, rumahnya sudah ambrol. Khawatir dengan kondisi tersebut, pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kukira itu ada kucing kah tikus kelahi gitu, Pak. Tahu-tahu itu dindingnya langsung keturun itu, Pak. Ada suara-suara apa gitu, Pak? Ya cuma deng kayak gitu aja, kaget aja. Kaget. Iya. Nah, pada saat itu di dalam rumah ada siapa aja, Pak? Kalau yang di bawah sini ada anaknya sama istrinya aja, Pak. Yang suaminya kan kerja. Saya juga tadi malam pas kerja juga. Jadinya yang ada istri saya sama anak saya aja di rumah. Jadi dikabari istri? Iya, langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Nah, dengan kondisi seperti ini gimana nih, Pak? Masih tetap tinggal atau seperti apa sementara waktu ini? Sementara waktu ini masih ngungsi dulu, Mas. Ngungsi ya? Ya. Ya, alhamdulillah ini kami sudah turun ke warga, sudah ngecek langsung. Ini yang terdampak adalah satu rumah dengan 2 lantai. Di situ penghuninya namanya Pak Asnawi, yang satunya Ibu Erna. Terdampak 1 bangunan. Gara-gara atau penyebabnya itu kamar mandi mungkin kena gerusan air, jadi keturun, ambles. Ambles ya. Nah, untuk warganya atau penghuninya sendiri seperti apa saat ini, Pak? Alhamdulillah sudah kita arahkan evakuasi ke saudara masing-masing. Untuk sementara bangunan kita kosongkan dulu. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau TRC BPBD yang turun ke lapangan sudah mendata situasi dan kondisi rumah warga tersebut. Untuk langkah berikutnya, mereka akan berupaya meringankan beban warga dengan memberikan material bangunan. Jam 11 malam. Namanya nanti tanahnya tergerus ya, amblas. Amblas ya. Ruang apa saja yang rusak, Bang? Ruang apa saja yang rusak ini? Ruang yang rusak adalah ruang kamar mandi. Kamar mandi? Kamar mandi. Sama bagian dapur. Dapur ya. Apakah terdampak dengan bangunan lainnya nih, Bang? Sementara terimbas oleh bangunan yang di sebelahnya. Sementara bangunan di sebelahnya, alhamdulillah kerusakan negatif, cuma kerusakan ringan pada dinding. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian diimbau untuk lebih waspada dan mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah akibat tingginya curah hujan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mesin pemotong kayu, sejumlah pekerja memotong dahan pohon yang tumbang di kawasan perumahan Regensi Kintamani 4, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu siang. Para pekerja harus bergerak cepat karena batang pohon ini menutup badan jalan. Dampak lain, peristiwa ini menyebabkan aliran listrik dan sambungan telepon terputus karena kabel dan tiangnya tertimpa batang pohon yang tumbang tersebut.
Warga dan petugas keamanan perumahan menyatakan pohon yang sudah berusia tua ini tumbang saat kawasan tersebut diguyur hujan lebat. Hujan ya? Hujan deras. Ini mengakibatkan kabel kena bang ya? Iya, karena kabel dari PLN kena, terus dari Telkom juga kena, sama Bisnet. Jadi ada 3. Ada korban jiwa bang? Kalau korban jiwa nggak ada. Alhamdulillah. Jadi cuma lupa sebagian teras rumah. Gara-gara pohon ini rebahnya tadi hujan deras. Akses jalan tertutup bang ya? Akses jalan tertutup nih. Ada korban jiwa bang? Ada korban jiwa. Akibat apa nih bang? Hujan deras dari pagi. Pohon tumbang di wilayah Balikpapan makin sering terjadi saat musim hujan. Mewaspadai hal tersebut, warga diimbau lebih waspada untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Menggunakan palu, barang bukti ponsel ini dihancurkan petugas di halaman Kejaksaan Negeri Tarakan Rabu siang. Selain itu juga terdapat barang bukti lain yang dihancurkan dengan cara dibakar. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tarakan menyatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini hasil sitaan dari sejak Januari 2024. Total terdapat 53 perkara yang barang bukti dimusnahkan. Dari jumlah tersebut, terdiri dari narkotika sebanyak 48 perkara, perlindungan anak ada 4 perkara, dan 4 kasus penggelapan. Kita telah melaksanakan salah satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ini melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan jumlah 53 perkara yang terdiri dari 48 perkara narkotika, 4 perkara perlindungan anak, dan 1 perkara penggelapan. Yang mana barang bukti tersebut telah berhasil kita musnahkan. Pada hari ini dihadiri oleh Forkopimda, Wali Kota Tarakan, Bapak Kapolres, ada dari perwakilan BNN, dan perwakilan dari Lapas juga, dan ada perwakilan dari Polairut. Sementara itu saja. Kira ada pertanyaan dari rekan-rekan? Perkara dari bulan berapa? Ini untuk perkara yang kita musnahkan, perkara dari tahun 2024, dari Januari sampai dengan September. Meski sebagian besar barang bukti ini dimusnahkan, namun beberapa di antaranya dilelang. Barang tersebut berupa sepeda motor, mobil, rumah, dan barang berharga lainnya. Pelelangan akan dilakukan setelah dihitung nominalnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.